maskani jannati. Selamat nonton Sobat Santri. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan sehingga kita tidak mampu menghitung kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah kebenaran, yang telah membawa risalah la ilaha illallah, dan sampailah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Duduknya saya di sini tanpa bermaksud menggurui, hanya ingin sedikit berbagi. Bukan merasa sok suci, tapi Islam mengajarkan untuk peduli. Bukan datang dari rasa benci, tapi muncul dari rasa saling menyayangi. Sepatah kata jauh dari sempurna, tapi semoga kata ini berguna bagi siapa saja. Saya telah mengutip dari syair-syair orang Quraisy jahiliyah pada zaman dahulu yang berbunyi, telah kuminum regukan-regukan arak, telah yang terlewati siang hari yang terik. Di dalam gelas kaca yang berwarna kuning kemilau, bertabur bunga-bunga yang indah. Itulah gambaran orang-orang Quraisy pada zaman dahulu dan bangsa Arab pada umumnya. Ditambah lagi pernikahan jahiliyah dan melecehkan anak-anak perempuan sehingga perempuan dikubur hidup-hidup karena takut makan dan takut miskin. Nah, setelah peristiwa itu, yang bernama Muhammad sering bertahanus. Dalam kitab Bukhari, bertahanus itu adalah beribadah. Nah, Nabi Muhammad sering beribadah di Gua Hiro dan berkontemplasi atau merenungkan diri. Lalu jumhur ulama mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad di Gua Hiro, malaikat Jibril menurunkan wahyu bertepatan pada 17 Ramadan dan seperti terjadinya perang Badar. Nah, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan dalam riwayat Bukhari, ketika malaikat Jibril turun ke Gua Hiro, lalu Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Iqra, bacalah." Namun Nabi Muhammad tidak bisa membaca sampai 3 kali berturut-turut. Setelah peristiwa itu turunlah surat Al-A'la 1-5. Setelah peristiwa itu Nabi pulang dalam keadaan terguncang. Nabi berkata kepada Khadijah, "Zamiluni, zamiluni, selimutilah aku." Lalu Siti Khadijah berusaha untuk menenangi keadaan Nabi Muhammad saat itu. Lalu tenanglah jiwa Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada Siti Khadijah, "Aku takut atas diriku." Lalu Siti Khadijah menjawab, "Jangan takut. Demi Allah, Allah telah menjagamu karena kamu telah menjaga orang-orang yang lemah." Nah, setelah itu Siti Khadijah membawa Nabi Muhammad kepada Waraqah bin Naufal. Lalu Waraqah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ada apa dengan engkau ya putraku?" Lalu Nabi Muhammad menceritakan apa peristiwa yang terjadi. Lalu Waraqah pun beranggapan bahwa itu adalah namus. Namus itu adalah Jibril yang seperti mana menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, kata Waraqah. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Waraqah, "Lalu apa yang terjadi kepada saya?" Nah, ketika itu Waraqah berkata kepada Nabi Muhammad, "Andaikan saja aku
sehat, andaikan saja aku muda. Lalu Waraqah pun bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang terjadi pas di Gua Hiro? Lalu Nabi Muhammad pun menjawab di Gua Hiro, aku kedatangan seorang yang lebih besar dari yang sebesar langit dan bumi. Lalu Waraqah pun beranggapan bahwa itu akan terjadi penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad bertanya, setelah itu apa yang terjadi? Waraqah pun menjawab, setelah itu kamu akan diusir oleh umatmu dan akan tolak apa yang kau lakukan. Lalu Waraqah pun meninggal pada saat itu. Nah, dengan Iqra di Gua Hiro membuka lembaran baru bahwa Nabi Muhammad secara sah dilantik menjadi Nabi dan Rasul penutup risalah la ilaha illallah. Dengan Iqra di Gua Hiro, Nabi Muhammad membuka lembaran baru bahwa agama yang terakhir adalah agama Islam. Nah, ternyata kita perlu sadari bahwa hidup ini diawali dengan Iqra dan diakhiri dengan Iqra. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 14, Iqra kitabaka binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, hanya dirimu sendirilah membaca kitab ini untuk penghisapan terhadapmu. Nah, kelak di akhirat kita akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca catatan amal kita sendiri. Nah, Iqra hari ini adalah Iqra penentu kelak. Nah, jadi kita di kehidupan, mumpung kita masih hidup di dunia ini, maka maksimalkanlah kehidupan ini dengan berdekatlah dengan Allah, berbanyaklah ibadah dengan Allah. Dengan itu kita tidak perlu berbuat dosa kepada Allah dan tidak perlu bermaksiat kepada Allah. Karena ketika kita sudah dipenuhi oleh kemaksiatan, maka kita kelak di akhirat akan menerima catatan amal kita dengan tunduk dan lesu dan tidak senyum. Sebaliknya, ketika kita diperbanyak oleh amal soleh, maka kita akan menerima catatan amal soleh dengan senyum dan tegak. Nah, kita dunia pasti mempunyai dosa, dan sebaik-baiknya dosa, orang yang berdosa itulah orang yang bertaubat. Kata Nabi, setiap Bani Adam pasti melakukan dosa, tapi sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa ialah yang bertaubat. Maka dengan itu, mari kita berhijrah, karena hijrah itu sangat gampang. Kita tidak boleh mendramatisir bahwa hijrah itu berat dijalani. Cukup hijrah itu ada di dalam hati. Bisikanlah, ya Allah, hijrahku karena Allah. Setelah kita melakukan hijrah dalam bisikan, maka tahap selanjutnya adalah hijrah melangkah. Ya, hijrah itu selangkah. Selangkah kita selangkah demi selangkah kita meninggalkan perbuatan amal buruk, dan selangkah demi selangkah kita menyongsong masa depan yang baik. Setiap orang tak bisa mengubah masa lalunya, tapi setiap orang mempunyai kesempatan untuk merubah masa depannya yang lebih baik. Sahabat hijrah, kita tidak boleh memikirkan omongan-omongan atau ocehan-ocehan dari orang lain yang bernada miring tentang dirimu, tetapi terus fokuslah dalam hijrahmu. Karena setiap orang mempunyai masa lalu yang kelam, tapi percayalah, setiap orang bisa mengubahnya di masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.
apabila ada kata yang salah dalam penyampaian, itulah datangnya dari saya. Dan apabila ada kata yang kebenaran di dalam penyampaian, itulah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.